Saya jadi sasaran tembak banyak pihak gara-gara saya mengundurkan diri dari posisi saya sebagai host Cokro TV. Dan seperti biasa, ada saja versi-versi yang di-spin yang beredar. Salah satu kebohongan yang dihembuskan adalah saya mundur karena saya dilarang untuk mengkritik Ganjar Pranowo dan saya dilarang mendukung Prabowo. Ini adalah penyesatan yang luar biasa dan jahat. Karena itu saya harus menjelaskan mengapa akhirnya saya harus mundur dari Cokro TV. Saya sebetulnya sudah akan mundur dari Cokro TV sejak beberapa bulan yang lalu. Artinya, rencana mundur itu sudah terjadi jauh hari sebelum Prabowo datang ke kantor PSI. Sudah ada peristiwa-peristiwa penyensoran oleh pimpinan Cokro TV yang menyebabkan saya harus berpikir ulang apakah saya perlu terus bertahan di Cokro TV atau tidak. Saya adalah seorang pendukung Ganjar Pranowo, tapi saya merasa khawatir dengan apa yang dilakukan PDIP. PDIP melakukan blunder dan langkah-langkah yang membahayakan Ganjar dan bahkan membahayakan Indonesia. Saya merasa PDIP harus dikritik. Selama ini PDIP nampaknya sudah merasa sangat besar dan bisa melakukan apapun. Mereka sombong dan merasa berhak melakukan apa saja. Sayangnya, terlalu sedikit orang yang berani mengkritik PDIP. Saya berulang kali bertemu dengan mereka yang setuju dengan kritik saya pada PDIP. Mereka tahu persis apa yang saya sampaikan itu benar. Tapi mereka merasa tidak berdaya untuk mengungkapkannya. Mereka memilih bungkam dan tidak bicara. Karena itu saya merasa saya berkewajiban mengungkapkan kritik saya pada PDIP. Sebagai pendukung Ganjar, saya khawatir Ganjar akan kalah. Dan dia akan kalah bukan karena faktor dirinya sendiri, melainkan karena blunder-blunder PDIP. Pendukung Ganjar yang juga tahu PDIP melakukan kesalahan tapi membiarkan PDIP terus melakukan kesalahan itu adalah pendukung yang buruk. Pendukung Ganjar yang bungkam dan diam saja ketika menyaksikan PDIP terus melakukan blunder yang berdampak pada elektabilitas Ganjar justru menjerumuskan Ganjar. Karena itu saya berasa wajib untuk mengkritik PDIP. Dan itulah yang dihambat, dicegah, dilarang oleh pimpinan Cokro TV. Pimpinan Cokro TV selalu mengklaim bahwa Cokro TV menganut prinsip kemerdekaan dan keberagaman. Saya bergabung dengan Cokro TV pada akhir 2020. Dan salah satu hal yang menurut saya merupakan karakteristik Cokro TV yang membanggakan adalah keterbukaannya pada perbedaan. Setiap host di Cokro TV dibebaskan untuk berbicara sesuai dengan gagasan dan aspirasi masing-masing host. Pemilik dan pendiri Cokro TV, Jeffrey Giovanni, sangat percaya pada kebebasan berpikir dan berbicara. Bro JG, demikian saya menyebutnya, tidak pernah mengintervensi Cokro TV. Dan selama ini, sebetulnya pemimpin perusahaan sekaligus pemimpin redaksi Cokro TV, Nong Darul Mahmada, juga membiarkan setiap host mengembangkan pemikiran dan pendapatnya tanpa diintervensi. Bagi saya, Cokro TV sebenarnya adalah sebuah ruang demokrasi yang sesungguhnya. Tapi ini mengalami perubahan berarti sejak kompetisi Pilpres memanas. Semua host Cokro TV bersama Nong dan suaminya Guntur Romli adalah pendukung Ganjar. Saya pun begitu. Hanya saja seperti saya katakan tadi, saya merasa PDIP haruslah dikritik karena serangkaian langkahnya yang negatif. Pada saat yang sama, saya pun bergabung dengan PSI. Untuk menambah rumit persoalan, PDIP membenci PSI. Saya bahkan mendengar kisah tentang bagaimana PDIP berusaha menghambat lolosnya PSI dalam proses verifikasi faktual di akhir tahun lalu, sebelum saya masuk PSI. Jadi permusuhan PDIP terhadap PSI itu juga mempengaruhi sikap saya dalam kasus pencalonan Ganjar. Tapi terlepas dari sikap PDIP, saya tetap dukung Ganjar. Saya menganggap Ganjar adalah capres terbaik di antara 3 pilihan yang ada. Jadi yang saya kritik adalah PDIP, bukan Ganjar. Kalau mau diingat-ingat, kritik keras pertama saya pada PDIP terkait Ganjar adalah kasus penolakan tim Israel dalam Piala Dunia Sepak Bola U20. Saya melihat Ganjar menjadi korban dari sikap PDIP yang entah mengapa mengeluarkan keputusan tiba-tiba yang sangat melukai hati banyak penggemar sepak bola. Penolakan itu juga mencederai kebijakan Presiden Jokowi. Saya juga mengkritik PDIP yang senang menggunakan istilah petugas partai kepada Ganjar. Saya juga bikin video yang mengingatkan bagaimana langkah-langkah PDIP akan mengurangi dukungan pada Ganjar. Tapi kasus-kasus itu belum menimbulkan masalah di Cokro. Video pertama saya yang di take down adalah video di bulan Mei tentang adanya kabar kontrak politik antara Ganjar dengan PDIP saat dia terpilih menjadi capres. Dalam kontrak politik itu dinyatakan bahwa bila Ganjar menjadi presiden, maka penentuan siapa yang akan menduduki jabatan menteri akan ditentukan oleh PDIP.
Berita itu saya peroleh dari sumber yang sangat saya percaya. Tapi dalam video itu saya sampaikan, saya perlu memperoleh penjelasan dari pihak PDIP. Jadi saya katakan, saya mendapat kabar tentang adanya kontrak politik itu, dan saya sebagai pendukung Ganjar butuh penjelasan dari kubu PDIP dan Ganjar. Saat itulah untuk pertama kali, Nong memerintahkan penurunan video saya. Nong menjelaskan video semacam ini bisa menurunkan elektabilitas Ganjar. Saya menghormati keputusan itu. Kasus kedua di mana video saya dilarang dinaikkan adalah ketika pada Juni, saya mengomentari pendapat seorang pimpinan PDIP yang menuduh PSI sebagai partai kecil pengganggu karena mengajukan nama Kaisang sebagai calon wali kota Depok. Saya tentu mengkritik balik pandangan senior PDIP itu. Judul video saya, lebih baik jadi partai kecil pengganggu daripada partai besar tapi korup. Lagi-lagi video itu batal ditayangkan karena dianggap dapat menurunkan elektabilitas Ganjar. Sejak itu saya sebenarnya hampir-hampir tidak mengkritik PDIP lagi. Tapi saya mulai melihat Cokro TV perlahan-lahan semakin kuat menunjukkan karakter sebagai kanal pemenangan Ganjar. Saya sendiri adalah pendukung Ganjar, tapi seperti saya katakan, saya percaya saya harus membedakan Ganjar dan PDIP. Mendukung Ganjar tidaklah berarti diam saja saat PDIP terus melakukan kesalahan yang merugikan elektabilitas Ganjar. Sebagai contoh, Bu Megawati lagi-lagi menyebut Ganjar sebagai petugas partai. Gaya semacam itu harus diingatkan. Ketika itulah saya mengajukan usulan bahwa Cokro TV sebaiknya tetap bisa menjadi kanal yang menghadirkan kritik terhadap PDIP. Saya ulang, kritik terhadap PDIP, bukan kepada Ganjar. Tapi kebetulan saat saya mengangkat ide ini, PSI baru saja menerima kunjungan Prabowo. Dan dalam pertemuan dengan Prabowo itu, saya memang menunjukkan sikap bersahabat dengan Prabowo. Nong dan para host Cokro TV gusar dengan sikap saya yang bersahabat dengan Prabowo. Mereka bahkan marah bahwa PSI bersedia menerima kedatangan Prabowo dan Gerindra. Saya sih menganggap sikap semacam itu kekanak-kanakan. PSI dan saya mendukung pencapresan Ganjar jauh hari sebelum PDIP secara resmi mengajukan Ganjar sebagai capres PDIP. Tapi dukungan PSI kepada Ganjar tidak pernah dipedulikan PDIP. PSI dilepeh diludahi oleh PDIP. Jadi ketika Prabowo menyatakan hendak berkunjung ke PSI, tentu saja PSI menerima dengan tangan terbuka. Apalagi ada isyarat dari Jokowi bahwa dia merestui kunjungan tersebut. Jadi kalau PSI menerima dukungan Gerindra dan Prabowo itu adalah langkah yang sangat logis. Tapi rupanya bagi teman-teman di Cokro TV itu adalah kejahatan yang tidak bisa ditoleransi. Dalam suasana itulah saya mengajukan usulan agar Cokro TV menjadi kanal yang terbuka bagi keberagaman pendapat host. Saya katakan saya berharap Cokro TV memberi ruang bagi kritik terhadap PDIP. Itu yang ditolak Nong, Denny, Eko, dan Sahal. Hanya saja sayangnya kemudian berkembang narasi bahwa saya seolah-olah mengundurkan diri karena saya dilarang mengkritik Ganjar dan saya dilarang mengkampanyekan Prabowo. Bagi saya itu sangat menyesatkan. Saya merasa harus mundur dari Cokro TV karena saya rasa Cokro sudah meninggalkan jati dirinya semula yang menghargai kebebasan dan keberagaman. Cokro sudah tidak menghargai kedua prinsip dasar itu ketika mereka melarang saya mengkritik PDIP. Saya sedih harus meninggalkan Cokro TV, dan saya tetap tidak paham mengapa mereka melarang saya mengkritik PDIP. Tapi itulah keadaannya.